Kecil banget, jadi kemungkinan tersentuh secara tidak sengaja itu cukup minim. Kalian bisa pegang batang ya. Pegang batang ya. Yo, what's up guys, welcome back to Basic Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, di video kali ini kita bakal bahas TWS lagi. Tapi kan dari kemarin kita bahasnya TWS yang premium, yang flagship ya. Kali ini gue ada TWS yang value for money banget dengan fitur ala-ala udah TWS flagship, TWS mahal gitu ya. Ada apa? Langsung aja kita cek. Ini dia. Yes, ada Realme Buds R5. Ini TWS yang killer banget. Di harga itu nggak nyampe 700.000 katanya. Kita langsung aja cekin mana-mana di video kali. Langsung aja, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, jadi Realme Buds R ini udah masuk seri ke-5. Sebenarnya waktu itu kita pernah review yang versi kedua. Kita juga sebenarnya anak Basic Tech itu ada pakai yang versi ketiga. Dan gue juga dari kemarin testin si versi ketiga ini masih awet sampai sekarang ya. Dan mereka ya skip angka 4 ya. Karena kan di angka 4 itu buat orang China itu angka sial katanya. Jadi, yes, di versi yang kelima ini, Buds R itu memang serinya Realme yang bisa dibilang kayak value for money ya. Waktu itu gue tes yang kedua, itu gue lumayan kaget ya. Karena buat harganya itu bener-bener wow banget. Realme Buds R ini bisa dibilang yang pencetus TWS murah dengan fitur lengkap. Waktu itu udah ada noise cancelling, transparency mode, udah bisa connect aplikasi. Nah, di versi yang kelima, ini banyak banget peningkatan dibandingkan sama versi yang sebelumnya, Realme Buds R3. Ada apa aja kita cek langsung aja di kotaknya ya, karena banyak nih penjelasannya di sini. Oke, pertama, noise cancelling. Yes, dia ada fitur active noise cancellation sampai 50 decibel. Ya, kalau sebelumnya di Buds R3 ini cuma 42 decibel, jadi naik sekitar 20%. Plus yang menarik di sini adalah 4000 Hz ultra wideband noise cancelling, yang artinya gue sendiri sebenarnya masih bingung, tetapi kalau gue cek kan karena dia Hertz, dia itu artinya dia sampling per detik itu sampai 4000 kali. Jadi kemungkinan kurang lebih kayak gitu ya. Karena gue sendiri masih cekin apa sih artinya ultra wideband di TWS noise cancelling gitu ya. Ini baru pertama nih Realme ngasih julukan tadi. Lanjut, yang kedua ada driver. Yes, ini driver ukurannya 12,4 mm. Ini juga lebih gede dibanding sebelumnya ya. Dan sekarang udah pakai 6 mic, yang mana dari sebelumnya itu cuma 4 mikrofon. Jadi peningkatan semua dari versi sebelumnya. Di bagian samping baterai ini sampai 38 jam, yang mana versi 3 itu sampai 30 jam aja kalau mode normal dan 22 jam kalau mode noise cancelling. Ada dynamic bass boost dan ada ini dia 45 millisecond super low latency, yang delaynya kalau yang versi sebelumnya ini tuh di 88 millisecond. Ini hampir setengahnya loh. Jadi ya peningkatan juga. Dan untuk warnanya sendiri ada warna beberapa ya, tapi yang kita dapat ini adalah warna biru yang namanya adalah Deep Sea Blue. Dan gak lupa ada aplikasi juga ya buat TWS ini namanya Realme Link. Biasanya di HP-HP Realme itu udah ada. Oke, ada TWS-nya, kita keluarin dulu. Oh, oke, bisa ditarik guys. Yeah, dare to leap. Jadi ini ada kertas manualnya ya untuk Realme Buds R5. Di sini kalian bisa cek. Untuk pairing mode dia ada tombol di bagian bawah, nanti kita tekan 3 detik. Kemudian di sini udah sistem biasa ya untuk pairing dan lain-lainnya. Ada touch control. Nah, di sini ada touch areanya itu ada di bagian atas ini aja, guys. Kecil banget, jadi kemungkinan tersentuh secara tidak sengaja itu cukup minim. Kalian bisa pegang batang ya. Pegang batang ya. Ya untuk ngatur-ngatur kalau kalian mau masukin fitting-fittingnya di kuping kalian, dan ya sisanya ada di sini. Realme Link app ini udah ada di HP-nya Realme, tapi kalau kalian pakai HP Android lain bisa di-download aja di Play Store. Dan ya sisanya kurang lebih kayak gini. Ini indikator untuk case-nya ya, baterainya. Kalau green light stays for 3 second itu di atas 20%, tapi kalau merah itu artinya sudah di bawah 20%. Oke, lanjut, ada ear tips cadangan ya guys. Ini dapat silikon ear tips ukuran large dan yang kecil nih, kayaknya ada 4. Artinya ada 2 pasang. Dan ya ini ya guys, kayak ada jaringnya gitu ya di ujungnya ya. Nggak lupa terakhir ada kabel USB ke USB Type-C, ini yang kabel pendek. Oke, sekarang kita lanjut ke earbuds-nya. Nah, di sini ada tulisan tutorialnya gitu lagi ya. Hold 2 seconds on either side to switch noise control mode. Oh, oke. Jadi kalau kalian mau ganti mode noise cancelling, ya itu bisa di tap 2 detik. Jadi tadi ada play pause, bisa ada diatur double tap, triple tap, sama tap and hold. Nah, ini ya kalau tulisannya kurang jelas ya tadi ya.
Nah, di belakang juga ada nih guys, kalau kalian pengen baca silahkan di post. Tapi yang keren sih ini sih, bisa di reset ya kalau kalian tap and hold 10 detik untuk di tombol bawahnya. Misalnya jaga-jaga kalau nggak connect, ada yang bermasalah gitu TWS-nya. Dan ini dia, keren juga finishingnya. Ini finishingnya matte gitu ya. Jadi berasa premium gitu sih. Brandingan Realme-nya juga cukup subtle di tengah gini dan agak glossy sedikit. Sisanya dia matte semua. Di tangan enak banget, di bawah ada port USB Type-C dan tadi tombol pairing-nya ada di sini ya. Nah, kalau kita compare sedikit sama yang versi Realme Buds R3, ini dia glossy semua dan kalian bisa lihat udah lumayan hancur ya. Karena dipakai sama anak Beat ini sampai udah lecet-lecet semua ya. Untuk ini dia sebelumnya tombol pairing-nya ada di samping, sekarang dia ada di bawah. Oke, kita lihat ke bagian dalam. Nah, untuk dalamnya ini earbuds-nya dia semuanya glossy ya. Nah, jadi dia bodinya kayak gini guys. Warna midnight blue ini cakep sih ya. Dan touch sensitifnya, kapasitifnya ada di bagian atas nih ya, yang agak flat gitu kan bentuknya ya. Nah, di dalam ini ada tulisan left and right ya. Dan ya, itu sih. Kelihatannya tidak ada proximity sensor, tapi kemungkinan mungkin ada di dalam lubang ini juga. Nah, kalau kita perhatiin juga, dia mikrofonnya ada 3 sekarang ya. Satu di samping ini, kemudian ada satu di bawah. Oh, 2 guys di bawah dia mic-nya. Ya, satu di sini tuh, sama satu lagi di sampingnya ini. Ya, jadi tadi dia bilang ada triple mic per earbuds, itu artinya ada total 6 mikrofon, yang mana fungsinya tadi buat telepon, yang nanti kita bakal tes juga, sama buat noise cancelling. Sekarang kita pairing dulu ke aplikasi. Kita pakai Realme 11 Pro. Dan ini juga salah satu fitur yang baru yang belum ada sebelumnya ya, yaitu Google Fast Pairing alias pop-up. Jadi kalian langsung aja tinggal pencet, sebenarnya tadi nggak perlu lagi pakai tombol-tombol pairing di TWS-nya. Keren ya? Jadi ini dia Realme Buds R5 ya, kita bisa lihat di sini pilihannya ada noise cancellation, ada off ini normal. Di sini dia bilang normal mode dan ada mode transparency. Transparency ini kita bisa dengar suara luar, mungkin boleh ngomong. Testing. Oke. Suaranya cukup natural, bisa dibilangnya. Cuma gue berasa silikonnya ini fittingnya karena dia agak masuk ke dalam, berasa cukup ngeblok ya. Jadi masih ada sedikit berasa si earbudsnya di dalam. Tapi suara yang gue dengar dari Haris tadi, dari Nata juga udah cukup natural. Dan ada mode namanya Enhanced Voice. Jadi kalian bisa, yes, gue kedengeran lebih jelas lagi suara gue sekarang. Dan ada Smart Dewin teknologi. Bisa ngurangin angin kali ya. Sound effect, ada sound effect-nya kalian bisa, ini kayak equalizer ya bisa dibilang ya, clear focus gitu-gitu ya. Nanti kita coba testing dan kita bisa atur equalizer sendiri juga custom sesuai dengan selera kalian. Nah, dynamic bass, dynamic bass ini kalian bisa atur mungkin ya. Oh, tambahan bassnya. Dan untuk Realme Buds R sendiri memang karakternya itu dia lebih ke bass head ya, bass heavy gitu ya. Jadi buat kalian yang demen bass, ini bakal jadi TWS yang cocok juga. Lanjut ke bawah ada Dolby Atmos. Jadi yes, fitur Dolby Atmos ini artinya dia udah bisa ke spatial audio, bisa compatible nih, ada Smart Movie Gaming Music, nanti kita tes juga. Kemudian ada Game Mode, jadi kalau kalian yang gaming juga ya bisa pakai ini, dan tadi delay-nya juga jauh banget, nanti kita coba tes juga. Ada Earbud Fit Test, ini seperti biasa dia akan mainkan suara ya. Tung 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 tung. Tuh yang kanan not ideal, berarti gue mesti masukkan lagi, coba tes again. Oke, sekarang udah good, cuma masalah gue nggak masukin kenceng aja. Button setting di sini kalian bisa atur ya, double tap, triple tap, touch and hold, sama di atas bawah. Next track, kalau yang kanan ini next track, yang kiri biasa gue triple tap untuk previous track. Jadi bisa atur double tap untuk play pause. Terakhir ada auto play pause, yes, jadi dia masih ada proximity sensor ya, bener ya, berarti kalau kita cabut lagunya dia akan langsung otomatis pause. Auto answer, ini kalau kita ngangkat charging case, kita masukin ke telinga, pas ada orang telepon dia akan langsung menjawab teleponnya. Dan ya, ada Find My Earbuds juga ya. Kita coba testing sedikit. Tuh, gue mesti keluarin dari kuping gue biasa, karena suaranya bakalan sakit. Oke, suaranya agak kecil sih ya. Tapi mungkin frekuensi tinggi, jadi kemungkinan bisa kedengeran kalau kalian keselip di mana. Tuh, makin gede dia. Tuh, makin gede, makin lama ya. Aman kalau kalian kehilangan earbuds. Dan Find My Phone,
Plus terakhir ada total penggunaan nih mungkin ya. Kalian pakai berapa lama ada di sini. Sip, sekarang kita testing dulu dan gua akan balik lagi. A few moments later. Oke, so overall harus gue bilang gue masih surprise sih dari segi kualitas. Pertama, ke audio oke banget, balance overall dengan bass yang masih punchy banget. Kalian bisa tadi adjust juga di equalizer, tapi stok bawaannya aja menurut gue udah clear. Gue coba compare sebelumnya sama yang sama yang Realme Buds R3. Realme Buds R3 lebih bass banget ya, kayak hampir bass doang. Kalau ini masih dapat clarity yang jelas, masih dapat visual audionya. Menurut gue soundstage-nya masih lebih luas, lebih lebar. Terus yang gue curigain bener guys, ternyata si autoplay pause-nya ada di lubang yang ada di lubang di samping tulisan right and left ini ya. Jadi proximity sensornya udah terintegrasi di sini, nggak terpisah. Kayak biasanya ada lubang hitam gitu kan. So that's good. Kemudian kita tes juga untuk fitur Dolby Atmos. Nah, di sini gue agak mixed feelings sih ya. Karena gue bilang nggak terlalu yang kayak spatial audio gimana banget. Gue nggak gitu berasa yang sound dari atas vertical space-nya itu kurang dapet. Tapi ketika dihidupin, jadi waktu di aplikasi Realme Link itu ada beberapa settingan untuk Dolby Atmos. Nah, di situ gue paling berasa itu pas anehnya adalah pas mode airplane. Itu pas mode di pesawat in flight ya, dia kayak luas banget. Berasa suaranya. Gue tes itu di movie Netflix yang terbaru si Gal Gadot itu, dan di situ tertulis ada spatial audionya. So kalian bisa pakai si Realme Buds R5 untuk nontonin film Dolby Atmos dan merasakan soundstage yang lebih lebar. Memang nggak head tracking ya, nggak spatial audio banget, cuma ini memang soundstage-nya dibikin ala-ala kita nonton di bioskop gitulah. Dan untuk urusan delay tadi aman banget, buat film, buat nonton Netflix oke, YouTube oke, dan buat gaming kita tes di PUBG tadi juga aman banget, nggak berasa delaynya, dan I have to say ini kepake banget sih kalau kalian buat main gaming gitu, delaynya sangat-sangat minim. Nice. Oke, cek 1 2 3 tes. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Realme Buds R yang kelima ya. Dan kalau gue bisa lihat levelnya di sini dia kayak sekitar 50-70%, tapi tadi gue tes juga suaranya clear banget. Nah, sekarang gue tes coba pakai suara ada background cafe yang berisik ya buat ngegambarin kalau lagi lingkungannya berisik seperti apa. Oke, ini untuk suara cafe berisik ya, dan kalian bisa dengar suara gue masih terbilang jelas, kayak ada noise cancellingnya ENC, environmental noise cancelling, buat ngurangin suara dari sekitar dan fokus ke suara kita yang ngomong. So itu tadi Realme Buds R5, overall improvement yang solid banget dibandingkan generasi sebelumnya. Banyak banget tadi yang ditambahin ya, noise cancellingnya lebih kedap, kemudian kualitas suara juga lebih bagus, fiturnya juga nambah, baterai juga lebih awet, dan ya buat harganya harus gue bilang ini memang bener-bener value for money sih ya. Ini kalau nggak salah katanya dia bakal dijual ini di harga yang sama dengan versi sebelumnya, which is kalau gue cek itu di SRP-nya Rp699.000, tapi ya gue belum bisa pastiin banget. Kalau ada nanti gue taruh teks lengkapnya aja. Kalau ada promo juga nanti semua gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan yes, gue bisa rekomend sih kalau kalian yang lagi nyari TWS 600 ribuan ya, di bawah 1 juta terutama, ini value-nya oke banget. Dan ya tinggal dicoba aja, terutama buat kalian yang pakai HP Realme bakalan lebih kerasa mungkin ya manfaatnya. Sip, itu tadi. Thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian ada pertanyaan lagi seputar Realme Buds R5 ini, boleh banget ditulis di kolom comment section di bawah. Dan kalau suka videonya boleh kasih jempol. Jangan lupa subscribe ke Best Notek YouTube channel. Nama gue Malvin. Thank you so much for your time and I'll see you guys on my next video. Ciao.